Innal hamdalillah hamda syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus mushola Fajar Islam, Pak RW kita, RW 03, Pak Arif Solihin, Pak RW 02 R Sugiono, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin. Pagi ini kita bisa bangun, kemudian subuh bersama, dilanjutkan silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga apa yang bisa kita laksanakan malam ini dan seterusnya menjadi ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada dan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita Allah sampaikan kita di awal tahun 1441 Hijriah. Jadi 1441 tahunnya nambah. Tahunnya nambah berarti umurnya berkurang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan oleh Mas Saufi kajian kita pagi ini tentang semangat berhijrah, ya, semangat berhijrah. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, semangat berhijrah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita memang harus berhijrah, nggak mesti pindah dari Sumber Batu. Pindah kemana? Pondok Indah. Pindah kemana? Nggak mesti pindah ke Balikpapan, pindah ke Kalimantan. Semangat berhijrah, yakni kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Jadi semangat berhijrah di situ nggak mesti pindah tempat, tapi semangat berhijrah yang kita usung, kita mau merubah mindset kita, merubah niat kita, merubah dari kebiasaan yang tidak baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Harapan
harapannya hari ini lebih baik dari kemarin dan begitu seterusnya. Di mukadimah tadi saya sampaikan surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia bakal menemui di muka bumi ini muragaman katsiran wa sa'ah. Ya, jadi tempat yang luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Siapa-siapa yang keluar dari rumah dengan niat berhijrah, niat berubah, ya, kemudian mendapatinya maut, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka Allah Ta'ala menetapkan pahala baginya. Ibu bapak saudara, ayat inilah yang menjadi dasar kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Ada seorang hamba Allah dari Bogor sini, namanya Dewa. Dewa itu diuji oleh Allah. Usia masih muda, 40 tahun, pengusaha muda, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba si Dewa ini kaki lumpuh, tangan lumpuh. Dicek oleh dokter, nggak menemukan apa sakitnya. Dirawat di rumah sakit, sebelah berita meninggal. Datang lagi penghuni baru, meninggal lagi. Dewa yang tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, bisa mengambil pelajaran. Ya Allah, jangan-jangan giliran saya. 2 kali sebelah ganti penghuninya karena pindah alam. Dewa mikir, saya yang lebih parah, jangan-jangan saya duluan. Dari situ Dewa teringat saat duduk di majelis seperti ini, ustadznya menyampaikan surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antaramu maut. Kemudian mereka berkata, Rob, sekiranya engkau menunda kematianku barang sebentar, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang baik. Dari situ Dewa yang sebelumnya hari-hari kerja uang, pikirannya uang, dan uang, dia berhijrah. Dia merubah isi kepala, nyari uang. Maksudnya apa? Dengan uang dia bisa berbagi. Dengan dia kerja keras, mindsetnya yang ada di kepala, saya harus berhijrah, saya harus berubah. Betul, saya kerja keras, nyari uang, semakin banyak yang saya dapat, semakin banyak saya bisa berbagi. Orang di luar sana yang nggak ngerti apa yang ada di kepala saya, biarin mau ngomong apa. Yang penting saya kerja keras. Apa yang ada di kepala semakin dapat, semakin banyak, berarti sedekahnya semakin banyak. Dia bilang sama istrinya,
Ya, saya mau merubah isi kepala dan saya terbaring seperti ini. Tolong sedekahkan, tolong sedekahkan, dan tolong sedekahkan mumpung saya masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi dengan merubah isi kepala, berhijrah seperti itu dalam kondisi lumpuh? Dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulih seperti sedia kala, pulih seperti sedia kala, sehat seperti biasa. Dan mengingatkan kita surat 61 ayat yang ke-10 dan ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Rupanya benar-benar calon-calon surga banyak yang apal. Alhamdulillah. Itu Pak Abbas ya. Nah, saya lihat dari mulutnya kelihatan, yang menyambung itu dari mulut lisannya saja kelihatan, insya Allah. Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan jalan yang dengan jalan itu, yang dengan transaksi itu dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah yang sangat pedih. Berimanlah kamu kepada Allah, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwa ragamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Kalau kita ngerti, ternyata beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah itu punya nilai lebih di hadapan Allah. Jadi di situ dipahami dengan berinfak, dengan bersedekah bisa tolak balak. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menuturkan, berobatlah dengan sedekah, berobatlah dengan sedekah, berobat dengan sedekah. Ini contoh ya seorang hamba Allah yang tadi pikirannya kerja adalah uang, uang dan uang, berangkat pagi, pulang pagi, yang penting dapat uang. Setelah berhijrah, dia cari uang, tidak sekedar cari uang, tapi dengan uang dia bisa berbuat banyak, dia bisa berbagi, dan rupanya disitulah kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi dalam kehidupan seperti sekarang, sepertinya tidak ada hari kecuali dosa, gitu ya. Ya, sekarang ini tidak ada hari kecuali kita ini bikin dosa. Di situ kita juga harus berhijrah. Apalagi duduk juga sudah mulai mulai gelisah. Ya, duduk sudah mulai gelisah. Ya, hijrahnya kita tinggalkan masa lalu yang tidak baik. Kita berpikir dan berpikir, tidak sekedar memikirkan dunia kita, tapi berpikir bagaimana menyiapkan diri menghadapi hidup setelah mati. Jadi berpikirnya menghadapi hidup setelah mati. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan ini semua sifatnya sementara. Sering saya sampaikan surat 28 ayat 60, Allah berfirman, wa ma atakum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa aqwa afala ta'qilun. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepadamu, berupa kekayaan, berupa kekuasaan, berupa keluarga besar,
yang dibangga-banggakan itu, semua itu hanyalah kesenangan di dunia dan perhiasannya yang sifatnya sementara. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Nah, jadi tidak sekedar membanggakan kekuasaan, membanggakan ekonominya, membanggakan keluarga besar keturunannya, ternyata yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Afala ta'qilun, apa kalian nggak mengerti? Dari sinilah ibu bapak, saudara, ya, kita berusaha berhijrah dari berpikir bahwa dunia seolah-olah segala-galanya, ternyata semua itu sifatnya sementara. Yang akan kita bawa pulang adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Mas Sauki tadi tentang perkembangan dalam dunia pendidikan yang kemarin terjadi musibah besar. Musibah besarnya ya virus disertasi yang mengandung free sex. Ini musibah besar. Karena mestinya yang pertama menolak itu dunia pendidikan, dan ternyata yang menerima malah dari dunia pendidikan, dan mohon maaf IAIN lagi ya. Muhammad Aziz ya, Muhammad Aziz dalam disertasinya itu menghalalkan hubungan di luar nikah. Kalau bahasa kita zina. Ini musibah besar. Kenapa musibah besar? Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, nuduh saja kalau kita nggak bisa membuktikan, didera 80 kali. Kita menuduh wanita baik-baik melakukan hubungan di luar nikah, lalu kita nggak bisa membuktikan, ya, yang nuduh itu didera berapa? 80 kali. Kalau pelaku zina kemudian kita bisa menghadirkan saksi, didera berapa? 100 kali. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad Sahrur, ya, alasan surat 23 ayat yang ke-6, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Ayat ini yang dijadikan oleh Muhammad Sahrur dalam disertasi doktornya itu, yang Muhammad Aziz, yang Sahrur itu yang dari Rusia. Jadi rupanya setelah diteliti, Muhammad Sahrur itu komunis rupanya. Yang menjadi rujukan dari Muhammad Aziz, Abdul Aziz atau Muhammad Aziz? Rupanya tetangganya ini namanya Muhammad Abdul Aziz. Bapak Ibu Saudara, yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 itu, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi budak Islam datang, ya, ayat ini turun adalah dikala perbudakan, ya, dikala perbudakan masih berlaku, ya, dikala perbudakan masih berlaku, dan Islam datang diantaranya membebaskan perbudakan. Perbudakan itu sudah tidak ada.
Masih ada nggak perbudakan, Pak? Masih, perbudakan itu tidak ada. Lah kemudian ayat ini dianalogkan kepada perempuan merdeka, hamba-hamba Allah merdeka, lalu dikatakan boleh melakukan hubungan di luar nikah. Ini sangat bertentangan dengan surat 17 ya. Di dalam surat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang surat 17 ayat yang ke-32, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, jangan kalian deketin saja nggak boleh. Deketin saja nggak boleh. Ya, jangan kamu deketin zina. Innahu kana fahisah, sesungguhnya zina itu sangat keji, wasa'a sabila, dan sejelek-jelek dosa. Nabi kita Muhammad SAW, dosa yang paling besar setelah kemusyrikan adalah hubungan di luar nikah. Jadi dosa setelah kemusyrikan, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hubungan di luar nikah. Nah, jadi Bapak Ibu deketin aja nggak boleh, apalagi melakukan. Jauh hari agar hal itu tidak terjadi. Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, la yakhluwanna rajul bimro'atin illa ma'ahadu mahramin. Ya, janganlah, ya la yakhluwanna rajul, janganlah berduaan ya seseorang dengan perempuan tanpa mahram. Ya, la yakhluwanna rajul bimro'atin illa ma'ahadu mahramin, melainkan ada mahramnya. Ya, jadi berduaan ya di tempat sepi itu sebenarnya nggak boleh, karena berduaan seperti itu bisa nggak menimbulkan maksiat? Bisa nggak menimbulkan maksiat? Bisa. Yang tua saja masih apa namanya? Masih semangat, apalagi yang muda-muda. Kata Pak Mudanton bilang yang tua yang masih semangat. Pak Gianto gimana Pak Gianto? Ya, betul. Pak Gianto aja dibilang masih semangat, apalagi yang muda-muda. Dari sinilah Ibu Bapak, dari sini perlu kita berhijrah. Ya, kita berhijrah dalam arti mengabaikan disertasi Muhammad Sahrur, mengabaikan disertasinya Abdul Aziz, apalagi kalau ini dikaitkan dengan rancangan undang-undang yaitu pembebasan kekerasan seksual. Kalau kemudian itu dikaitkan dengan bakal diundangkannya rancangan undang-undang tentang pembebasan PUU PKS gitu, bukan PKS tapi P_KS. Nah, jadi undang-undang pembebasan apanya Pak? Kebebasan. Jadi PUU PKS. Nah, jadi undang-undang pembebasan kekerasan seksual. Ibu, Bapak, Saudara, kalau itu nanti diundangkan, lalu melihat LGBT misalnya, seorang ustadz bicara tentang LGBT, ustadz pun bisa ditangkap. Ya, kita bicara LGBT, melarang anak kita tentang LGBT, ya, homo, padahal jelas-jelas itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah Ibu Bapak, kaum muslimin kita semua mesti menyuarakan ini. Ya, kaum muslimin menyuarakan bahwa kalau itu betul diundangkan dan diperkirakan 25
25 September nanti. Mudah-mudahan undang-undang itu tidak diundangkan, ditolak oleh anggota dewan, sehingga sekali lagi kita bisa melindungi ya anak cucu kita dari, sekali lagi, dari apa ya? Dari segala maksiat yang dimunculkan dari hubungan di luar nikah. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah